Hai, balik lagi sama gue Rachel. Hari ini kita bahas tentang apa ya? Percintaan. Percintaannya tentang apa ya? Kalau kalian udah pernah ngalamin dan lagi ada di fase ini, bukan fase ya, pengalaman ini, kalian nonton, kalian bakal kita dapat berbagi pengalaman. Gue bakal ngebahas tentang percintaan berbeda keyakinan. Aduh, susah nih, berat nih temanya. Jadi buat kalian yang ada di fase berbeda keyakinan, masih relasipan sampai sekarang, kalian juga pengen tahu pengalaman orang lain kayak gimana, gue bakal cerita best true story. Jadi dari pengalaman pribadi gue sendiri, karena gue itu Kristiani dan gue beberapa kali memiliki mantan kekasih yang berbeda keyakinan sama gue. Jadi apa aja sih strugglingnya, gimana rasanya, apa yang dirasa, dan kenapa akhirnya memutuskan untuk menjalin hubungan, dan akhirnya juga ada di keputusan yang harus mengakhiri hubungan. Jadi nonton terus ya. Dan pembahasan pertama, kok bisa sih lo ngejalinin hubungan berbeda keyakinan? Pasti pertanyaannya gitu. Udah tahu beda, kenapa pacaran? Udah tahu beda, kenapa dicoba? Buat yang belum pernah ngalaminnya, pasti pertanyaannya sama, ngapain sih coba-coba kalau udah tahu beda? Jadi gini. Dulu kalau waktu gue masih awal-awal dulu, sebenarnya alasannya karena gue itu kan Kristiani nih. Sedikit juga sih sebenarnya agak susah untuk dapat pacar yang satu keyakinan. Emang sih baiknya tuh lebih baik nunggu kali ya, atau sampai ketemu yang sama gitu. Cuman karena waktu muda tuh ngerasa cinta-cinta bergelora gitu loh, dapat perhatian, disayang, tapi memang ya beda keyakinan sih, nggak bisa gue hindarin juga gitu. Ngerasa nyaman, akhirnya berpikir ya udahlah, gue masih muda juga, nggak apa-apa kali buat yang namanya pacaran beda keyakinan, kan masih muda, nyoba-nyoba nggak apa-apa kali, namanya juga belajar gitu. Tapi berjalannya waktu, masalahnya banyak. Karena gini loh, orang yang sama aja masalahnya banyak, apalagi yang beda lebih banyak lagi gitu. Sampai gue pacaran lagi beberapa kali sama yang berbeda keyakinan, dan yang paling lama ada gue bisa pacaran sampai 8 tahun sama berbeda keyakinan. Karena saat itu gue udah lulus sekolah, jadi lebih banyak waktunya tuh bukan sama teman, karena kan teman-teman udah banyak yang punya kehidupan sendiri ya, dan gue pasti lebih banyak habisin waktu kerja sama pasangan gitu kan. Udah kerja terus pasti pacaran udahnya, itu aja. Jadi lama banget ngejalin hubungannya. Dan lucunya adalah gini, dari hubungan yang kita jalanin, gue tuh yang kayak ngerasa cocok sama dia tuh kayak 99% aja gitu. Karena dia udah kenal gue, dia udah tahu gue, dan gue juga udah tahu semua tentang dia aja gitu. Jadi males banget kalau harus ngenalin orang dari awal, harus mulai sesuatu dari awal dan beda lagi tuh kayak males aja gitu. Sampai akhirnya gue tuh sama dia ngerasa yang bikin kita beda itu, atau yang jadi penghalangnya itu, bukan lagi tentang cara pikir, kebiasaan, komitmen, tapi tentang perbedaan keyakinan itu sendiri. Jadi biasanya godaannya gini, kalau orang yang berpacaran berbeda keyakinan, hal paling berat yang untuk dijalanin bukan lagi dia setia atau gak setia. Rata-rata biasanya beda keyakinan tuh sama-sama setia. Tuh, sama-sama cocok, karakternya sama, tujuannya sama, tapi beda. Yang paling mencolok dari itu adalah perbedaan keyakinannya itu sendiri, yang kita nggak bisa toleransi gitu. Karena kan kita hidup di negara dimana kita menganut kepercayaan ya, dan itu sih yang berat. Karena kan masing-masing dari gue dan pasangan gue dulu tuh sama-sama ngerasain yang namanya
prinsip gitu. Dari kecil kita pasti udah dikasih prinsip sama orang tua tentang keyakinan itu sendiri. Itu sih alasannya, dan juga beberapa faktor yang perlu kalian tahu gitu loh. Kalau orang yang berpacaran berbeda keyakinan tuh kenapa sih akhirnya tetap dijalanin? Karena ngerasa cocok, ngerasa wah dia gue banget lah gitu. Tapi ternyata perbedaan itu sendiri yang nggak bisa gitu disatuin. Dan apa aja sih struggling yang kita hadapin kalau semisalnya berbeda keyakinan? Yang pasti cara memandang atau bereaksi terhadap sesuatu itu tuh beda sih sebenarnya, karena kan ajaran beda-beda ya cara bereaksi sesuatu terhadap sesuatu gitu loh. Kayak apa yang dilarang di keyakinan pasangan gue sama yang dilarang di keyakinan gue kan beda gitu kan. Kayak makanan yang dilarang di keyakinannya pasangan gue itu kan nggak di gue, dan gue suka dan gue makan itu gitu kan. Sebenarnya pasangan gue nggak ada masalah dengan itu, tapi gue yang ngerasa nggak enak gitu loh, karena kan di dia tuh nggak boleh gitu loh, sedangkan itu yang gue makan dan gue suka gitu. Itu sih salah satunya. Terus juga beda pandangan, cara pikir, terus juga pastinya restu orang tua. Struggling yang paling berat adalah restu orang tua, karena orang tua kita masing-masing pasti pinginnya sama gitu loh. Entah kalaupun ada yang ngalah tuh gue yang ikut dia atau dia yang ikut gue, pasti tiap orang tua pinginnya pasangan kita yang mengalah gitu. Tapi sebenarnya konsep itu salah sih menurut gue ya. Kalau misalnya kita berpindah keyakinan karena pasangan itu nggak baik juga sih. Sama kayak lu mikir gini deh, berarti lo menempatkan pasangan lo lebih tinggi dari Tuhan lo dong gitu. Menurut gue itu salah sih. Kalaupun orang berpindah keyakinan tuh harus panggilan dari dirinya sendiri gitu, atas kemauan dia sendiri, bukan karena orang lain. Karena kalau udah karena orang lain, nantinya kalau ada rasa kecewa, yang ada dia bakal nyalahin Tuhannya gitu. Itu menurut gue yang nggak gue setuju sih gitu. Tapi orang beda-beda ya, ada yang setuju ada yang enggak gitu. Dan struggling yang paling berat adalah kalau udah lama pacaran pasti pengen menuju ke pernikahan. Nah, pernikahan itu sendiri yang gak bisa dilewatin karena perbedaan. Karena kan kita di negara yang gak bisa nikah kalau berbeda keyakinan gitu. Dan strugglingnya juga banyak. Kayak lo bayangin deh, dalam rumah tangga sama aja, orang yang sama dengan dua kepala yang berbeda, itu tuh masalahnya banyak. Apalagi orang yang berbeda dengan kepala yang berbeda, keyakinan yang berbeda, cara berpikir yang berbedanya tuh wah terlalu kayak lo dapet masalahnya tuh double gitu. Orang yang biasanya rumah tangga masalahnya sekian persen, lu 2 kali lipatnya gitu. Dan itu tuh yang kayak harus dipikir baik-baik sih, karena semakin lama lo semakin nyaman, lo bakal semakin bergantung dan semakin susah buat lepas. Dan alasan putusnya juga ya bukan karena orang ketiga, bukan karena udah nggak cinta, bukan karena ada yang jelek atau nggak nyaman, tapi ya alasan putusnya karena berbeda keyakinan itu sendiri. Akhirnya perbedaan itu yang jadi alasan untuk putus. Itu sih yang sedih gitu. Karena gue beberapa kali harus ngalamin ya karena perbedaan itu sendiri gue harus mengakhiri hubungan gue gitu loh. Even gue udah sayang, udah nyaman gitu sama dia, tapi ya udahlah gitu. Kita tidak bisa memaksakan sesuatu yang memang bukan jalan kita gitu loh. Sampai akhirnya gue berpikir ternyata berpacaran berbeda keyakinan itu gak bisa gue jalanin lagi gitu. Sampai akhirnya ketika gue putus dari yang lama ini pun gue berpikir untuk nextnya gue pengennya gak dapet yang berbeda keyakinan lagi deh gitu. Karena buat kalian yang masih atau gak pernah ngalamin, gue sih saranin lebih baik kalian nyari pasangan yang sama sih. Karena susah banget, strugglingnya banyak banget, itu tuh berat banget. Alasan putus paling sakit adalah ketika kalian gak bisa bersama karena perbedaan keyakinan.
Jadi nggak ada yang nyakitin satu sama lain, tapi harus sakit karena keadaan yang nggak bisa kalian rubah. Dan ada pertanyaan juga nih tentang Cel, akhirnya kan lo tuh ngambil keputusan untuk akhirnya mengakhiri hubungan lo. Gimana sih perasaan lo dan prosesnya gimana? Jujur aja, kalau nginget itu mata gue pasti langsung berkaca-kaca. Prosesnya tuh berat banget, strugglingnya tuh banyak banget, susah banget buat keluar dari situ. Butuh waktu yang lama buat move on, butuh waktu yang lama buat healing. Kadang orang ngelihatnya lo happy terus ya, lo tuh orangnya cheerful banget. Orang nggak ada yang nyangka kalau gue lagi healing gitu. Jadi tiap ketemu orang banyak gue akan tetap ketawa, senyum, happy. Tapi ketika tengah malam gue akan nangis sendiri gitu loh. Gue bisa nggak tidur satu hari karena sometimes ya ketika lo ada di posisi yang stres banget dan lo nggak bisa menanggulangi itu, lo nggak bisa tidur gitu loh, kayak ada rasa gelisah ketika lo tidur. Itu stres yang gue alamin beberapa waktu. Makanya gue nggak tahu ya, healing time-nya orang kan beda-beda. Terus juga sakitnya kan beda-beda, yang dirasain orang beda-beda. Jadi makanya waktu gue bilang kalau kalian bisa dapet pasangan yang sama, lebih baik yang sama gitu loh dibanding yang beda. Karena gue ngalamin sendiri dan itu sakit banget. Pulihnya tuh bener-bener deh gitu. Dan gue juga ngelakuin kesalahan lagi ketika gue udah selesai sama yang berbeda keyakinan, gue mengulang kembali dengan yang berbeda keyakinan. Dan itu berat, sakit, kesalahan yang gue ulangin, dan gue gak mau sih ngulangin kesalahan itu lagi gitu loh. Dan terakhir kali gue akhirnya sama yang berbeda keyakinan, ada kata-kata dia yang masih gue ingat sampai sekarang, yang dia bilang gini, kamu kan udah pernah ngalamin ini waktu kita akhirnya break, kamu kan udah pernah ngalamin ini, pasti mudah buat kamu bangkit lagi. Sebelumnya aja kamu mudah kok bangkit lagi. Emosi sih saat itu, karena lo nggak tahu proses gue healing, lo nggak tahu gimana caranya gue keluar dari rasa sakit itu, lo nggak tahu gimana gue harus bersusah payah dan dengan menyembuhkan diri gue itu susah banget. Terus ketika gue sudah percaya sama lo lagi dan gue harus mengulangi kesalahan yang sama tuh, kayaknya gue ngerasa goblok banget sih diri gue gitu saat itu. Dan gue bilang sama dia gini, hanya karena gue pernah ngerasain dan ngalamin itu, bukan berarti gak bakalan sakit, bukan berarti gak sakit gitu. Kayak lo udah pernah sakit, ketika lo ngalamin lagi rasanya tetap sakit, cuman bedanya lo udah tahu aja gitu loh cara nyembuhinnya. Cuman sakit itu tetap sama guys. Jadi menurut gue jangan ngulangin kesalahan yang sama lah. Gue merasa jadi keledai gitu loh, mengulangi kesalahan yang sama sampai akhirnya I decide to choose a boyfriend with the same religion lah sekarang ini. Karena menurut gue kalau satu visi seenggaknya ada harapan lah gitu, ada harapan untuk terus sama-sama gitu loh, nggak bakalan pisah gitu. Jadi gue harap kalian yang ada di satu hubungan yang berbeda keyakinan, thinking back please, kalian harus benar-benar memikirkan hubungan kalian dengan sangat baik dan sangat bijak. Karena hasil dari hubungan itu yang paling sedih adalah kalau beda keyakinan, kalaupun bersatu pasti ada yang terluka, entah itu keluarga ataupun orang terdekat kalian gitu. Karena pasti ada yang harus mengorbankan salah satu gitu. Jadi buat kalian yang masih berjuang di relationship beda keyakinan, semangat jalaninnya dan harus ikhlas. Apapun cerita Tuhan yang bakal kalian dapat di ujungnya, percaya itu yang terbaik. Itu aja sih. Nah, sejauh ini
segitu dulu pembahasan kita tentang relationship berbeda keyakinan. Kalau menurut kalian masih pengen banyak yang dibahas, apa aja yang pengen kalian tahu juga, kalian bisa sharing sama gue. Nanti kita bisa bikin part 2-nya tentang berpacaran berbeda keyakinan. Karena jujur aja sih banyak banget yang harus dibahas, banyak banget yang bisa di-sharing, cuman gue mengcovernya jadi sekecil mungkin gitu loh, supaya bisa dimengerti. Dan buat kalian yang belum pernah ada di fase atau belum pernah ngalamin punya hubungan yang berbeda keyakinan, ingat, gak boleh judge orang lain yang udah punya hubungan itu. Juga jangan pernah menghakimi mereka, karena kita nggak ngejalanin, kita nggak tahu perasaannya, kita nggak pernah ada di hubungan mereka. Jadi jangan iseng untuk mengomentari hubungan mereka. Support apapun itu, tapi selalu ingetin lo harus selalu bertanggung jawab sama setiap pilihan lo gitu. Karena menurut gue hal yang paling membantu yang dilakukan sahabat-sahabat gue adalah mereka selalu support dan mereka selalu bilang, lo tahu yang terbaik buat lo, yang penting lo happy, tapi lo juga harus tahu setiap pilihan lo penuh dengan tanggung jawab yang harus lo jalani. Dan itu sangat membantu. Sedikit demi sedikit gue akhirnya lebih banyak berpikir. Karena gini, kita harus terus diingetin, kadang kita tuh sering lupa. Karena orang yang jatuh cinta tuh lebih banyak blind, gak lihat gitu loh. Yang lihat kan orang ya, kayak kita tuh di dalam boxnya, sedangkan orang yang lihat out of the box-nya gitu loh. Jadi mereka yang lebih tahu sebenarnya. Tapi kan yang ngalamin kita, yang ngerasain kita. Jadi lebih bijak sih kita tuh mau belajar buat ngelihat dari luar juga gitu. Karena kalau bisa nggak mengorbankan salah satu, ya lebih baik nggak gitu. Karena menurut gue kalau hubungan udah mengorbankan salah satu keyakinan, kesananya berat banget. Kalian tertatih-tatih, sedih banget. Pokoknya saran gue adalah tanya dulu sama Tuhan kalian, boleh nggak kalian memulai hubungan sama yang berbeda jalur sama kalian. Karena yang bakal ngalamin sakitnya, yang bakalan berjuang dan mencoba healing tuh kalian, bukan orang lain. Buat kalian yang masih di hubungan yang berbeda keyakinan, semangat. Ayo cari jawaban dari setiap pertanyaan-pertanyaan kalian. Dan juga semoga cepat pulih yang kalau sekarang lagi berusaha pulih dari bangkit, baru aja broke up dari hubungan yang berbeda keyakinan. Kalian pasti bakal nemuin jawaban Tuhan kok. Gue juga sekarang bersyukurnya sudah ditemukan dari circle yang sama lah gitu. Nanti juga kalian akan ketemu kok circle yang sama, yang satu value sama kalian gitu. Jadi buat kalian yang masih berjuang, selamat berjuang, jangan pernah menyerah. Dan buat kalian yang masih berusaha healing, denger, di depan sana Tuhan udah sediain yang paling baik dari apa yang gak kita ekspektasiin. Jadi percaya aja, with a God hand. Karena lebih baik percaya sama yang bener, Tuhan, dibanding kalian percaya atau berpegang sama keyakinan kalian sendiri. Kalau kalian masih mau nyari jawabannya, sering sholat atau sering doa, sering saat teduh, sering beribadah lah. Karena semakin dekat sama Tuhan, jawaban-jawaban yang kalian mau tahu tuh semakin kelihatan jelas. Suara Tuhan tuh semakin kedengeran, soalnya deket. Kalau jauhan gak kedengeran guys. Oke, thank you banget udah mau nonton buat konten telling story yang hari ini di-upload. Semoga kalian bakal terus nonton kesana-sananya, bakal banyak sharing-sharing yang bisa kita sering bagi tentang banyak hal, mau itu keluarga, percintaan, broken heart, and everything else. Kita sama-sama berbagi, bercerita. Semoga kalian suka dan jangan lupa subscribe sama like ya. Terima kasih lah. Love you.